Kita kedatangan langsung narasumber kita malam hari ini yang sangat spesial dari Purbalingga, Mas Bowo. Nah, selamat datang Mas Bowo. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Di depan kita sudah ada pemantik diskusi yang sangat spesial, jauh-jauh datang dari Purbalingga. Kita hadirkan. Sebelumnya ini adalah film Balada Bala Sinema. Sebelumnya aku mau kenalin Mas Bowo Leksono ini adalah pendiri CLC Purbalingga. Dan datang juga di depan kita ada Mas Nangki. Mas Nangki ini adalah Direktur Festival Film Purbalingga. Nah, kalau teman-teman lihat tadi setiap ada Mas Bowo, ada Mas Nangki di sebelahnya. Bahkan sampai ada polisi-polisi di depan sekalipun tadi itu ada Mas Nangki. Nah, langsung aja ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan CLC Purbalingga ini adalah sebuah komunitas film atau sekarang sudah menjadi Yayasan Gairah Sinema Muda yang lahir pada tahun 2006. Kemudian juga yayasan ini berfokus pada pendidikan perfilman bagi kalangan kaum muda, terutama itu pelajar SMA, SMK, dan madrasah alias sederajat di Purbalingga. Dan dari semangat ini, teman-teman CLC Purbalingga mengenalkan budaya lokal Banyumas melalui film pendek ini. CLC Purbalingga juga membuat beberapa program, di antaranya ada produksi film pendek, kemudian ada pelatihan dan fasilitasi produksi film, pemutaran film, distribusi film, perpustakaan film, serta festival film Purbalingga yang dimulai pada tahun 2007. Seperti itu. Langsung saja kita ke Mas Bowo. Mas, aku mau nanya, sebenarnya dari hati kecil Mas Bowo, kenapa sih mau ngajarin anak-anak SMA itu film dari yang nggak tahu, dan juga kenapa gitu Mas mau mengajarin hal-hal film itu ke mereka, bahkan hingga adanya festival film Purbalingga itu sendiri. Dan aku mau nanya, itu kan filmnya produksinya tahun 2000, mulai dari tahun 2015 Mas ya. Kemudian siapnya tahun 2017. Sekarang kan udah tahun 2025. Bagaimana nih Mas terhadap sinema di Purbalingga itu sendiri? Ya. Alasan saya kemudian di film, ya sebenarnya saat itu agak idealis gitu ya. Saat itu saya belajar kesenian beberapa lah, intinya saya hampir semua. Cuma kemudian terakhir sebelum ke film saya di teater kan. Saya merasa masuk reformasi, teater itu udah nggak laku. Kalau dulu zaman Orde Baru, kita baca puisi di tengah jalan, di perempatan, pertigaan itu ditonton orang. Setelah reformasi kan dikira orang gila kan. Itu saya merasa harus berkesenian apa ya biar bisa menjadi alat untuk membela kebenaran, bela rakyat kecil dan sebagainya. Terus saya berkesempatan kerja di Jakarta, lah itu mulai mengenal film pendek karena kebetulan saya kerjanya jadi anak buahnya Erick Thohir gitu ya. Enggak, maksudnya Erick Thohir karena
dia bosnya Republika, terus saya kerja jadi wartawan. Terus kemudian saya salah satunya meliput film pendek gitu kan. Saat itu lewat yayasan Confident lah teman-teman di sana. Terus wah kayaknya ini yang harus menggantikan kegiatan teater teman-teman di Purbalingga, film gitu kan. Karena dengan alat film ini bisa untuk perjuangan ya, lebih efektif gitu. Akhirnya saya coba masuk ke situ, kenalan gitu. Terus tapi saya berharap saya harus bikin filmnya di Purbalingga. Kalau saya bikin filmnya di Jakarta itu, kalau dalam bahasa Banyumas itu kayak Uyai Segara itu loh. Kayak apa? Uyai Segara ya Pak? Lah ya masih menggarami laut itu. Laut udah asin kan, tapi kita memaksa menggarami. Artinya Jakarta udah banyak yang pinter lah, orang pinter loh. Akhirnya saya pulang ke Purbalingga. Ya proses sih, artinya tetap belum meninggalkan Jakarta sama sekali. Saya masih butuh pekerjaan gitu kan. Tapi proses dari tahun 2000, mulai bikin film tahun 2004. Terus saya merasa ini kalau tidak saya perkenalkan dengan karena di Purbalingga yang ada kan sekolah ya, nggak ada kampus. Sekarang sudah banyak kampus itu. Terus saya merasa anak SMA harus diperkenalkan ke film. Akhirnya film yang saya produksi dengan teman-teman, sedikit teman itu, akhirnya ini harus dikelilingkan ke sekolah, ke SMA, ke SMP gitu kan, agar diapresiasi. Terus ya itu 25 produksi, terus mulai dikelilingkan. Tahun 2006 sudah mulai ada anak SMA yang tertarik untuk belajar film. Tapi belum ada ed school gitu, karena sekolah banyak yang nggak mengizinkan gitu kan. Termasuk Nangki 2006 kan bikin film pertama kan ya. Jadi setahun kemudian sudah ada anak SMA, kelompok geng-geng di SMA datang ke rumah saya untuk, Mas ajari saya bikin film gitu kan. Ya seneng banget gitu kan. Ya kita ajari gitu kan. Jadi setahun kemudian 2006 sudah mulai ada film pelajar. Itu terus kami tetap produksi film dan tetap berkeliling gitu, tetap ngajari anak SMA untuk bikin film. Nah, kami berhasil resmi bikin eskul film itu baru tahun 2010. Itu setelah kondisinya tahun itu banyak sekali guru-guru muda. Maksudnya sebelum tahun 2010 itu masih guru-guru yang sepuh-sepuh gitu ya, yang mereka nggak punya kesadaran untuk bagaimana film menjadi kegiatan di sekolah gitu kan. Nah, 2010 mulai banyak kegiatan eskul gitu ya di Purbalingga, terus sampai merebak ke Banyumas, ke Cilacap, ke Banjarnegara. Itu sih ini panjang banget tuh. Saya sampai lupa ditanya apa. Tapi yang pasti sih apa yang ada di film ini hanya sampai 2016. Setelah 2016 banyak sekali yang kami lakukan. Termasuk kami punya rencana mau bikin kampus film. Terus kita udah bikin modul-modul untuk jadi sekarang ini yang kita ajari bukan siswanya, bukan muridnya, tapi guru-guru pembinanya gitu. Soalnya semakin banyak SMA, SMK, MA itu yang pengen bikin film. Jadi kalau kami sendiri yang datang ke sekolah, tenaganya nggak kuat, nggak mungkin nyukup gitu kan. Akhirnya kita bikinkan kurikulum modul untuk modal gurunya ngajari murid-murid mereka. Kita hanya memantau dari jauh. Seperti itu sih. Oke Mas, kalau aku tanya lebih jauh nih tentang CLC Purbalingga sendiri. Ini kan Mas juga emang udah dari 2006 juga udah membangun ini dan bareng Mas Nangki dan teman-teman lainnya. Apa ada regenerasi Mas dari CLC ini sendiri Mas? Bagaimana cara ini ya? Regenerasi formal nggak ada sebenarnya, kita ngalir banget gitu kan. Terus kita ngerasa
paling sekitar 2-3 tahun itu baru ada yang gabung dengan CLC 1 atau 2 gitu. Jadi nggak setiap tahun terus kita sengaja secara formal buka penerimaan anggota atau penerimaan apa itu enggak. Karena kalau yang pengen gabung sama CLC itu alamiah gitu, alami banget, nggak bisa terus mereka daftar isi formulir, ya enggak. Itu meskipun yang daftar cantik gitu kan, oh enggak bisa kayak gitu. Akan susah nanti, akan pada berebut soalnya. jadi mending alami aja, pokoknya main ke, kami ngatakan kan di markas gitu, main ke markas, mungkin bantu apa gitu, baru kalau kuat dengan perlakuan kami itu ya kita anggap sah ya untuk ada di. Tapi yang pasti mereka ketika gabung dengan CLC itu kan belajar, nggak semuanya bisa bertahan lama juga. Kalau kemudian mereka mempertimbangkan soal hidup itu ya kita berharap tidak mencari hidup itu di CLC gitu kan. Ya karena kita kan nggak bisa menggaji gitu kan bisa, meskipun biasanya menghasilkan duit, tapi kan kita nggak bisa mengira satu bulan itu ada berapa puluh juta, itu ya nggak bisa. Yang kita lakukan itu benar-benar kerelaan aja, seneng gitu, karena seneng gitu. Jadi nggak bisa untuk hidup lah. Tapi meskipun kayak gitu ya insya Allah tetap ada, dan sering orang bertanya, lo kalian duitnya dari mana ya? Jawabannya biar aman, yes, dari Gusti Allah gitu. Itu kan. Itu aja, karena kita nggak bisa merokirakan hitungannya, ada hitungan akuntansi itu ya nggak ada. Gitu sih. Kalau bahas pendanaan nih tadi kan Mas, kan memang uang memang dari Allah gitu kan Mas. rezeki dari Allah. Kita juga di Aceh ini punya komunitas film nih Mas, yang dimana dari mulai komunitas kampus sampai komunitas yang memang ada karena seneng gitu Mas, karena memang dari hati pengen hobi film gitu Mas. Dan beberapa saat terakhir ini aku lihat komunitas film di Aceh ini banyak yang bahkan bergantung dengan sebuah pendanaan. Mungkin dari Mas Bowo ada tips gitu Mas, biar kita tuh tetap produksi film, namun ya tidak mengharapkan pendanaan bahkan dari pemerintah sekalipun gitu Mas. Mungkin ada dari Mas gitu strategi atau gimana biar kita tuh tetap produksi film, tetap ada pemutaran gitu Mas. Karena realistis juga ini Mas. Saya akan bilang bahwa sekarang ini kan udah nggak tumbuh lagi komunitas film. Komunitas film yang kami maksud itu justru tidak cuma bikin film, enggak. Tapi bikin calon-calon pembuat film. Yang mereka lakukan kan melakukan pemutaran gitu kan. Melakukan pelatihan, itu komunitas itu yang ya saya bilang tadi bahwa itu jelas butuh dana, tapi mereka tidak terus berangkat dari punya duit, enggak. Nah sekarang kalau toh tumbuh komunitas film itu bukannya yang seperti itu ya, komunitas film yang cuma pengen bikin film dan bikin filmnya berdasarkan ada duit gitu. Karena pengalaman kami dulu bikin film ya karena nggak punya duit gitu, bahwa bikin film ya pakai duit, tapi kemudian nggak mengandalkan duit ya dari mana, karena sekarang ini kan lebih mudah untuk mencari duit gitu kan untuk bikin film. Yang tumbuh komunitas film sekarang ya sebenarnya bukan komunitas film tapi komunitas produksi film itu. Saya nggak yakin di seluruh Indonesia lah bisa dikatakan itu tumbuh komunitas pemutar film gitu, karena pemutar film nggak keren, dianggap nggak keren, padahal itu keren banget pemutar film. Itu kan lah, kenyataan sekarang kan karya film itu ada ribuan, ada ratusan ribu, tapi nggak pernah sampai ke penontonnya karena nggak ada pemutar film
gitu loh. Mereka kan akhirnya mengandalkan media sosial kan, yang tidak pernah bisa langsung membuat filmnya ketemu dengan menonton. Makanya di kami aturannya ketika pelajar bikin film, minimal film itu umurnya 2 tahun untuk untuk lari kemana-mana ya. Jadi jangan sampai bikin film langsung diposting di media sosial, di YouTube, enggak. Sayang gitu loh, mereka bikin film jangkanya bisa setengah sampai 1 tahun, pakai duit yang gede, filmnya udah jadi langsung diposting YouTube, kan sayang kan. Harus keliling dulu ke banyak festival dan pemutaran film gitu kan. Baru kalau ya jaraknya itu 2 tahun, baru kalau udah 2 tahun udah habis jatah ikut festival karena ada film baru boleh masuk ke YouTube ditonton bebas. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bowo. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari filmnya, dari statement Mas Bowo juga. Ada? Oke, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bahagia sekali kami dihadapkan dengan seorang pembuat film ya, pembuat film Mas Bowo dengan Bang Nangki ya yang ada di hadapan kita. Jadi saya mewakili teman-teman, kami berprofesi sebagai guru, otomatis berhadapan dengan siswa. Yang mungkin di sini pertanyaan saya adalah, ini maaf sekali, pertanyaan begini, Mas Bowo mencintai film itu sejak kapan? Kenapa ada di dunia film? Mungkin ini menjadi motivasi buat kami guru, sehingga anak-anak yang awalnya hanya otodidak belajar sebuah film, dia bisa menjadi, atau saya bisa membawa oleh-oleh ke daerah itu, teknis cara mereka memahami film itu secara teknis atau secara suka. Jadi beda antara teknis dengan suka. Suka ini hanya ngasal buat film, sedangkan teknis dia akan tahu aturan membuat film. Karena jujur, kami guru di sekolah itu belajar teknis itu hanya otodidak lewat YouTube dan sebagainya. Tidak langsung jumpa dengan seperti ini Mas Bowo. Nah, beda ketika kita belajar jumpa Mas Bowo. Ini suatu kebanggaan buat saya pribadi sebagai guru. Nanti saya akan perkenalkan kepada siswa siapa tokoh Mas Bowo. Mereka silahkan melihat di YouTube dan sebagainya. Jadi ketika saya nanti akan membuat suatu pemantik juga mempelajari siapa tokoh Mas Bowo, ini menjadi hal yang menjadi jawaban buat saya nantinya kepada anak-anak bahwa film itu bukan sekedar untuk ditampilkan selesai, tapi seperti kata Mas Bowo, dia akan hidup 2 tahun. Dia bernyawa selama 2 tahun itu. Bukan duduk, dilihat, selesai. Seperti tadi juga kami juga belajar bahwasanya film itu bukan sekedar ditonton untuk melihat dinilai 100 sudah, tidak. Tapi punya nilai untuk moralnya kepada siswa sendiri dan melihat bagaimana guru ini bisa produktif kembali kepada si anaknya. Terima kasih Mas Bowo, mungkin jawaban ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, mungkin langsung dijawab aja. Saya mencintai film, ya kalau ditarik dari anak-anak dulu waktu saya masih anak-anak ya mungkin SD lah ya, SD kelas berapa ya, lupa kalau kelasnya. Jadi rumah saya memang dekat dengan bioskop ya, artinya sebelum tahu ketika bioskop sebelum reformasi itu pada tumbang itu, hobi saya adalah nonton film gratis. Itu dulu di kampung itu kalau kita masuk ke bioskop
sepanjang ada penonton yang mau ngajak kita gitu. Karena kalau beli tiket nggak punya duit, mending buat beli jajan terus buat makan sambil nonton itu kan. Itu karena sering ya mencintai film secara apa produk film itu. Tapi kalau film dalam arti sebagai kesenian untuk dibuat, ya yang saya cerita tadi bahwa pasca reformasi saya udah nggak bisa berkesenian di teater karena saya sendiri nganggep teater sudah mati ya dengan tumbangnya Orde Baru gitu. Dulu waktu berteater saya waktu kuliah itu selalu kan teater yang saya pelajari kan untuk bahan demonstrasi itu kan, baca puisi, happening art gitu kan, itu ditonton gitu kan, tepuk tangan banyak di jalanan. Itu pasca Orde Baru tumbang, baca puisi di perempatan itu dikira orang gila gitu kan, blas nggak menarik gitu kan. Artinya kalau mau menghidupkan tetap teater ya harus diubah gitu kan. Nah ketemu film pendek yang kemudian orang-orang yang belajar film pendek itu sadar bahwa untuk bisa belajar film pendek nggak harus kuliah. Kalau dulu kan kampus untuk kuliah film kan cuma IKJ di Jakarta. Sekarang sudah merebak ya. Itu udah banyak sekali sampai ke daerah-daerah gitu kan. Sampai kita juga bisa bikin sekolah sendiri gitu kan, untuk siapapun bisa belajar produksi film ya. Dari situlah kesempatan karena masuk ke reformasi kan teknologi digital kan luar biasa kan, bisa dipelajari gitu kan. Itu yang memberi kesempatan anak-anak muda terutama untuk bisa belajar film gitu. Kalau mau dibandingkan antara film dengan seni panggung, teater itu ya kan justru film kan saat produksinya aja, setelah itu kan bisa, apalagi sekarang kan bisa kemana aja kan untuk bisa diapresiasi. Tapi kalau teater udah pentas, terus untuk pentas lagi butuh biaya lagi, itu yang jadi mahal. Dan ini kesempatan bagi siswa SMA, SMP untuk belajar film. Bahkan kami punya pengalaman berapa kali ngajari anak SD bikin film gitu. Jadi nggak sekedar persoalan senang-senang aja ya, bahwa basicnya anak SD tentu senang-senang gitu kan, tapi kita coba ngarahkan poinnya kan, kalau kita ngajari anak SD apa sih yang pengen kalian sekolahnya baik gitu kan, mereka akan bikin tentang WC sekolah mereka, tentang kantin mereka gitu, tapi senang-senang gitu kan. Yang pelan-pelan ini sebenarnya pesan dari kita untuk kritik sekolah gitu, ngajari seperti itu, meskipun prosesnya bersenang-senang. Itu sih. Terima kasih Mas atas tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang menanggapi lagi atau ingin bertanya kepada Mas Bowo. Silakan Bapak. Siap Pak, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Bowo Laksono. Ini untuk kedua kalinya saya berterima kasih sebenarnya. Ketika pertemuan pertama tadi ada hal yang luar biasa kita diskusikan dan itu menjadi hal yang baru bagi saya. Kemudian ini mohon maaf nih juga kepada teman-teman dari ADC, sepertinya kita ketinggalan kapal, ketinggalan perahu gitu. Karena perahu itu digunakan dengan media air ya. Tapi sayangnya kita tidak pandai berenang, sehingga kita kelep. Masalah film versi saya nih, mohon maaf. Karena dengan apa yang dilakukan oleh ADC hari ini, saya itu luar biasa sekali. Karena saya minder, Mas Bowo, ketika kita membicarakan tentang fasilitas membuat film tadi siang, saya sebagai guru di Aceh merasa sangat minder sekali. Kami kamera pun karena nggak punya, bagaimana mau buat film. Kemudian
ada yang sangat sebenarnya melalui BBS ini ya, Bala Sinema, terjawab semua sebenarnya apa yang dialami atau dilakoni oleh Mas Bowo. Terutama ada beberapa hal yang sangat menarik bagi saya. Sebelumnya film-film kita itu melalui Dinas Penerangan, singkat saya, Dinas Penerangan. Karena kebetulan saya mungkin entah saya yang paling tua di dalam ruangan ini, tahun 80-an antara 70-80-an kami nonton layar tancap di lapangan, nontonnya boleh bolak-balik ya, sebelah sana boleh, sebelah sini boleh gitu. Dan biasanya ada sebutannya film penerangan atau film KB karena isinya propaganda dari pemerintah dan macam-macam lah, promosi KB, 2 anak dan lain-lain begitu. Tetapi melihat film yang diproduksi oleh Mas Bowo tadi, saya sangat terkesan mengembalikan pola lama menonton film gitu melalui layar tancap. Karena sebelumnya kita punya, kalau di Aceh sempat juga ada Pas 21 gitu, punya Gajah dulu tempat untuk nonton dan yang lain. Kalau di Medan mungkin banyak ya, kalau di luar Aceh, karena di Aceh sendiri ada hal-hal yang berbenturan dengan syariat dan yang lain. Itu tanggapan saya untuk apa Mas Bowo. Kemudian dari film, saya ingin menanggapi film Balada ini tadi, saya tidak menyangka endingnya seperti itu sebenarnya. Ya sangat luar biasa sekali. Sama seperti yang kami alami akan buat film ini Mas Bowo. Jadi yang paling menarik sebenarnya polemik itu muncul di lingkungan terdekat kita. Karena saya ingat ada satu tokoh yang paling manis dalam film tadi, yaitu Puspaningsih. Ya, Puspaningsih ini mengeluhkan ada seorang laki-laki yang mungkin jajan anaknya pun dijadikan untuk buat produksi film gitu. Ya Mas Bowo. Atau harga minyak disuruh beli cabai, wah ini mendingan modal untuk buat film nih. Kan gitu. Nah, kemudian beberapa hal, ada benturan-benturan secara sosial dengan baik dengan lembaga ini, lembaga itu. Jadi film Bala Sinema itu memberi pembelajaran yang luar biasa buat saya, terutama masalah alur dan segala macam lengkap di situ. Saya rasa ini bisa dijadikan semacam referensi kalau kita mau buat film dokumenter. Saya demikian saja Mas Bowo, terima kasih. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bang? Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada pertanyaan. Pernyataan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kalau yang dari tadi dari guru-guru, saya mungkin dari muridnya gitu. Pertanyaan saya, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi saat proses syuting? Dan apa tips untuk membuat film pemula ketika kita menemui masalah ketika membuat filmnya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dijawab Mas Bowo? Oke, tantangan membuat Film. Syuting. Oh, tantangan syuting Untuk film Iya. pemula. untuk pemula. Ya nggak ada tantangan apa? Ya karena proses membuat film kan harus dipersiapkan sematang mungkin. Jadi kalau persiapannya matang, kita nganggapnya udah 80% film udah jadi. Itu tinggal nanti urusan 20%-nya ini senang-senangnya. Itu jadi ketika bikin fiksi misalkan ya, kita nganggap bahwa praproduksi sampai menjelang syuting itu benar-benar benar-benar mati-matian persiapannya itu. Jadi sampai sebelum syuting kita harus ada tahapan reki, tahu reki ya? Jadi kalau di kesenian kayak gladi bersih gitu loh. Jadi kebutuhannya harus didata dan harus lengkap. Jadi ketika hari H syuting sudah bisa membantu proses pembuatan film tidak molor. Tuh, jadi syutingnya bisa happy, sudah nggak marah-marah lagi karena persiapannya matang. Jadi yang kita kalau cerita syuting kan kami pasti cerita syutingnya karena pendampingan pelajar, karena
kami sendiri ya, sudah jarang bikin film karena nggak punya duit. Yang punya duit itu pelajar, yang bisa bikin film itu mereka, gitu. Kami duit dari mana bikin film itu mahal ya, kan gitu kan. Tapi ketika pendampingan pelajar kita terapkan kayak gitu, praproduksinya harus serius. Jadi saat produksi udah seneng, pokoknya nggak ada yang emosi gitu, seneng. Salah satu yang bikin senang juga kami selalu menuntut guru pembina yang kita jadikan produser di situ, anak-anak makannya itu harus enak. Pokoknya makanan apa yang anak-anak menurut anak enak, sate, gulai, oke, itu pengendalinya itu. Jadi mending uangnya untuk beli makan, gitu kan. Jangan sampai makannya nggak enak, nanti gundel gitu, malah syutingnya repot gitu kan. Makan harus enak biar seneng gitu kan. Itu jadi biasanya kalau pelajar bikin film, budgetnya itu banyak ada di makan, nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Itu terus yang kedua apa sebenarnya? Tips untuk tipsnya apa ya? Ya pokoknya harus dicoba aja, nggak perlu takut gitu kan. Modalnya balik lagi itu, sepanjang persiapannya harus matang, entah fiksi entah dokumenter, persiapannya harus matang. Karena sering sekali pelajar yang mau bikin film yang tanpa kontrol dari kami belum siap, tapi sudah masuk jadwal syuting. Jadi ketika syuting kacau, yang jadwalnya udah disusun misalkan cuma 2 atau 3 hari gitu kan, tapi karena persiapannya nggak matang bisa sampai lebih dari 2 hari, itu kan sayang. Artinya budgetnya kan jadi molor, jadi nambah gitu kan. Bahkan kadang molornya break dulu sampai seminggu, itu kan sayang moodnya ya. Kalau untuk fiksi loh ya, untuk fiksi mood kalau jarak syutingnya itu kan pasti akan mengganggu gitu kan. Nah kalau dokumenter ya seperti beberapa yang tadi saya katakan, harus dipersiapkan anak-anak yang memang punya keberanian dan cerdas gitu. Jadi anak-anak dokumenter itu harus berani dan cerdas. Kalau anaknya masih agak bodoh, garap dokumenter, aduh berat banget. Jadi harus cerdas gitu, karena sering akan ketemu dengan hal-hal yang tidak disangka. Di dokumenter itu kayak gitu. Nah kalau nggak punya keberanian, dokumenter itu kan kayak mau memecahkan masalah kan. Ini masalah apa, orang bertanya. Kalau nggak cerdas anaknya ya nggak akan ketemu itu kan. Filmnya bisa proses bikin film dokumenter bisa nggak rampung, nggak jadi, kan sayang gitu kan. Itu yang terjadi biasanya kayak gitu, beberapa pengalaman dari kami kayak gitu. Sudah persiapkan tapi anak-anaknya tidak mampu untuk menyelesaikan filmnya, gitu sih. Oke, berarti kalau jadi filmmaker dokumenter itu harus cerdas dan berani, Mas ya? Iya, modal pertama modal berani ya. 2 modal itu aja udah cukup, Mas ya, 2 itu. Udah cukup. Siap. Mungkin ada yang menanggapi dari teman-teman lainnya? Oh, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mas sebelumnya, jadi mungkin ilmu yang saya dapatkan masih minim di dunia perfilman. Sepengetahuan yang diberikan oleh pembina saya awal saya masuk ke dalam dunia perfilman, saat melakukan pengambilan video tentang subjek di lapangan, yang katanya walaupun mengambil subjek setengah tetapi bagian atas kepalanya itu tidak boleh terpotong. Apakah itu merupakan salah satu syarat pengambilan video? Karena tadi saya melihat dari film tersebut ada beberapa scene di mana bagian atas kepalanya itu terpotong. Apakah itu mungkin masukan dari pembina saya agar visualnya
agar visualnya menarik gitu. Siapa pemerintah? Sebelumnya terima kasih. Oke Mas. Lanjut. Salam semua. Salam. Kenalin, saya Zafran dan saya ingin menanyakan beberapa hal di sini dan mungkin saya intro dulu. Saya jujur sangat terinspirasi dengan film tadi dan ingin membuat film dengan judul nama saya sendiri, Zafran. Dengan jujur ada dua hal yang terinspirasi ketika saya melihat film Mas Bo tadi. Pertama itu di mengcapture segala momen dan dijadiin film. Jadi saya sendiri berniat untuk membuat seperti itu. Dan yang kedua itu mungkin saya merefleksi untuk diri sendiri bahwa pembuatan film zaman dahulu itu kayak serba susah. Kan kita sekarang, Zafran bersyukur kali lahir di 2006 dan sampai sekarang itu membuat serba mudah lah intinya. Dan yang Zafran ingin tanyakan ini, jumlah minimal, apakah satu orang cukup untuk buat satu film seperti itu? Karena Zafran emang orangnya nggak mau ribet dengan orang-orang lain, misal langsung terus nanti voice over dan lain sebagainya. Dan bagaimana caranya biar film ini bisa dinaikkan sampai ke tingkat Netflix atau View dan lain sebagainya? Siap. Sekian, terima kasih Mas Bo. Terima kasih Zafran. Boleh langsung dijawab Mas. Yang tadi ya soal framing film ya. Kamu baca ada deh, baca shoot di dalam belajar bikin film itu udah pernah baca belajar frame. Kamu udah sempat tanya balik nggak? Guru kamu dapatnya dari membaca apa dari mana? Atau langsung ke gurunya aja nih kita Mas. Yang mana gurunya Dek? Ya cari aja di buku karena lebih luas ya pengetahuan itu kan. Teman-teman di Acedok adalah ya untuk bisa memberi itu kan. Itu kalau pengetahuan datangnya dari satu pihak itu kan berbahaya kan, kamu harus nyari banyak biar bisa merangkum gitu kan. Syukur bisa menciptakan sendiri tentang kamera yang nanti kamu ciptakan saat produksi film itu. Maksudnya yang sudah ada mungkin kurang puas itu ya, ciptakan sendiri aja. Itu di samping belajarnya juga dari banyak nonton film. Itu dari nonton film kan kentar itu model framingnya seperti apa ya, itu kan. Itu belajarnya dari situ bisa. Seneng baca kan? Serius? Apa buku terakhir yang kamu baca apa? Oh ya? Oke, ya kayak gitu sih. Oke, terus yang siapa? Zafran. Pengen bikin Oke, kamu kalau pengen berkarya satu orang, ngelukis aja Mas. Ngelukis satu orang itu bisa. Tapi kalau bikin satu orang, ya bisa. Tapi rasanya nggak adil karena kamu butuh film itu kan salah satu berkesenian yang berkelompok. Berkelompok itu kan 2 atau lebih. Kalau sendiri ya bukan berarti nggak bisa, tapi filmmu pasti kan butuh pertimbangan dari banyak orang kan. Belum kalau filmnya yang serius, pasti nggak mungkin kamu ya jadi kameramen, sutradara, ya lighting, ya apa, nggak mungkin kan. Ya mungkin tapi ya itu tadi akan repot gitu kan. Meskipun katakanlah kamu misalnya orang kaya, karena bikin film kan butuh duit. Emang filmmu akan semuanya dibiayai sendiri.
Kan enggak, karena orang bikin film kan yang biayai kan orang lain gitu. Ada pihak yang membiayai gitu. Makanya film itu salah satu kesenian yang komunal kan, yang berkelompok gitu kan. Itu kalau sendiri yang lukis aja bisa kesenian yang bisa membantu senimannya kaya raya kan salah satu lukisan kan, lukis kan. Kalau film jadi sutradara itu nggak bisa kaya karena sutradara kan buruh. Itu kan pekerja kan, jadi sutradara itu kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Berarti kita buat film itu nggak bisa sendiri Mas ya? Ya bisa, cuma tidak akan sempurna, ya nggak akan tidak sempurna. Iya, karena benar. kebutuhannya banyak. Hasilnya ya benar sih Mas. Ada lain yang ingin menanggapi, bertanya atau? Sebenarnya udah pada ngantuk ini Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Mas Bowo tadi ada singgung kalau bisa kita tuh nyiptain film yang bernyawa sampai minimal 2 tahun. Sebenarnya ada tips tersendiri atau kunci nggak biar film dokumenternya itu bisa bernyawa minimal sampai 2 tahun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kuncinya bikin film yang bagus. Gimana maksudnya yang pengen kamu apa gimana? Ya kan intinya bikin film yang bagus kan ya, biar usianya panjang gitu kan. Cara bikin film yang bagus salah satunya ya kamu harus menciptakan film yang belum diciptakan orang lain. Bagaimana cara bikin film yang belum diciptakan orang lain, ya kamu harus banyak nonton film. Itu kan agar ketika kamu bikin film sudah jelas film kamu belum pernah dibikin orang lain. Gitu. Kamu kalau bikin film pernah dilakukan orang lain, filmnya harus lebih bagus. Tapi seringkali yang terjadi ya kalau di daerah kami banyak sekali anak SMA punya ide, itu kan ide yang mereka lemparkan, biasanya kalau ide mereka itu udah ada yang bikin, jawaban saya cuma tonton film ini gitu kan, nanti baru sadar, oh udah ada yang bikin ya Mas. Artinya karena referensi nonton mereka kurang gitu kan. Bukan berarti nggak boleh kalau bikin film udah pernah dibikin, boleh, tapi harus lebih bagus gitu kan. Sementara contoh film yang saya kasih filmnya bagus jadi susah gitu kan. Intinya itu, makanya harus punya pengalaman bikin film yang berbeda. Selain yang penting dari soal bikin film adalah bikin film yang memang dekat dengan penonton kalian gitu. Jadi misalkan kami yang di Purbalingga kan Jawa Tengah, selalu saya saran ke anak-anak SMA, kalian harus bikin film yang dekat dengan kalian, dekat dengan penonton kalian nantinya itu. Karena seringkali mereka bikin film dengan latar Jakarta gitu, kota besar gitu kan. Lah itu kan jauh dari mereka hidupnya di desa, ngapain bikin film budaya kota, itu kan nggak nyambung itu. Makanya film-film kami dari Banyumas Raya, dari Purbalingga, kalau untuk yang fiksi dialognya adalah dialog bahasa Banyumasan, bahasa lokal. Kita nggak memaksa pakai bahasa Indonesia. Filmnya jelek. Film pertama saya jelek banget karena pakai bahasa Indonesia. Sialan jelek ya. Makanya film kedua saya pakai bahasa Banyumas, yang itu kemudian diikuti film-film pelajar gitu. Kita saat itu kan premiernya diputarin sama teman-teman Jogja gitu kan. Kadang ngeditnya kami di Jogja gitu, yang di Purbalingga tahun 2004 belum ada editor, belum ada alatnya. Ya alat ada, tapi yang punya studio
video manten itu kan, akhirnya tak bawa ke Jogja. Ketika ditonton oleh teman-teman di sana, mereka bersepakat iya harusnya seperti ini bikin film pakai bahasa lokal gitu kan, karena tidak memberi ruang kesulitan untuk pemainnya. Kita pakai pemain orang-orang daerah tapi memaksa pakai bahasa Indonesia, itu kan jadi kaku, jadi jelek. Di samping persoalan yang kita angkat kan persoalan daerah, kenapa kemudian dialog di filmnya pakai lu gue, kan jadi jelek banget ya. Gitu kan. makanya bahasa lokal dan diikuti pelajar sampai hari ini. Kalau mereka bikin film, ya udah biar nggak kesulitan nyari pemain, mereka pakai bahasa lokal. Itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Bowo. Dari teman-teman ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, terima kasih. Bapak yang di ujung itu dulu. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya hari ini merasa senang sekali bisa jumpa dengan Pak Bowo hadir di Aceh, bisa memberikan pengalaman yang selama ini pernah dimelalui dalam perjalanan membuat film. Ya. Saya senang nonton film, Pak. Sangat senang saya nonton film. Bahkan saya merasa kalau udah kepingin nonton video ke Medan sekarang. Karena di Aceh nggak ada bioskop. Ini seperti di Medan. Ya itu mungkin pertimbangan daripada di Aceh sendiri, Pak. Tapi pengalaman saya nonton film yang film-film barat tentunya. Dan saya bandingkan dengan film-film yang dibuat di Indonesia. Yang sangat beda selain itu masalah karakter daripada pemainnya, Pak. Jadi kalau kita nonton film barat itu, karakter daripada pemain itu betul-betul kita jadi pemainnya akhirnya. Sementara kalau kita nonton film sini, saya nggak menemukan itu. Nggak saya temukan itu. Contoh saja misalnya ini yang sangat jelas ya, film-film masa lalu itu. Bagaimana mungkin seorang Jamal Mirdad menjadi petinju? Itu kan nggak jumpa sebenarnya itu. Itu sering saya dapati di film-film kita sekarang. Kita film-film sekarang lebih menonjol kepada sosoknya. Laki-lakinya harus ganteng, ceweknya harus cantik. Tapi kalau nonton film-film di Eropa itu enggak seperti itu. Bagaimana dia mengucapkan suatu kata-kata itu, mimiknya itu dapat dengan ceritanya itu. Dia itu benar-benar sosok film itu lah. Tapi di film kita ini saya jarang setemukan itu, Pak Mas Bowo. Mungkin Pak Bowo punya tip mungkin bagaimana dalam memilih orang itu atau membangun karakter daripada seorang yang menjadi artis atau aktornya itu film itu sendiri, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Berarti terkait penokohan, Pak ya. Masih memilih pemain ketika bikin film. Oke. Saya nggak bisa mencari pemain yang oke, Pak, di zaman sekarang. Karena teater sudah mati. Gitu. Saya kan dipermudah dapat pemain yang oke, biasanya karena basicnya dia itu kesenian, gitu kan, terutama teater gitu ya. Iya, karena modal pemain film di samping dia punya mental, itu juga punya kecerdasan, karena berbeda banget ya. Mungkin secara fisik sosoknya oke nih, tapi dia mentalnya kurang. Di depan kamera dia grogi. Dialog yang sudah dihafalkan meskipun udah hafal akan buyar di depan kamera, paling kayak gitu yang pengalaman yang kami jumpai gitu kan. Berapa kali kami pakai pemain dengan karena basicnya adalah kesenian tradisi gitu kan, memang punya mental di panggung itu ya cukup membantu. Dan sekarang ini kan yang saya bilang tadi,
teaternya udah mati. Jadi si pemain itu sendiri nggak mendapat jiwa dari film itu, roh film itu nggak dapat sama dia itu, saya lihat. Itu yang saya tonton selama ini. Jadi kadang-kadang kita waktu keluar dari gedung bioskop itu kecewa kita. Tapi kalau nonton film barat itu seolah kita menjadi artis daripada film itu. Kita seolah menjadi bahagian daripada film itu sendiri. Begitu terlibat emosional kita itu nampak. Tapi kalau nonton film-film kita ini kita nggak dapat itu, Pak. Nggak kita temukan itu. Jadi benar-benar kita nonton, kita benar-benar kita nonton film, kita tidak masuk ke film itu. Itu yang saya rasakan sama ini. Mungkin tadi saya tanyakan, ternyata jawabannya memang mereka bukan dari seorang teater, sehingga dia tidak bisa menangkap jiwa daripada maksud daripada film itu sendiri. Terima kasih Pak Bo. Oke, terima kasih Mas. Next, ini yang terakhir ya, Bang. Abang ini jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, izin sedikit menanggapi aja ya. Misalnya seperti pertanyaan, bagaimana sih film itu bisa bernyawa lama gitu ya. Lagi-lagi ini pengalaman saya pribadi itu ya, tergantung bagaimana kesan yang lahir dari setelah kita nonton film tersebut gitu. Ketika kesan itu sangat sangat masuk ke dalam alam bawah sadar kita atau dalam mengubah sesuatu mindset kita berpikir, itu jadi film yang akan bertahan lama gitu. Misalnya nih ya, seperti film anak-anak Aceh kita itu Minor ya, itu sampai sekarang saya masih pengen nonton lagi gitu ya, karena memang itu yang pertama sangat dekat dengan kita. Misalnya fenomena yang ditampilkan itu sangat dekat, misalnya tentang bagaimana sih kehidupan minoritas di tengah-tengah orang Aceh yang notabene itu syariat Islam gitu, dan Islam semua gitu. Ada banyak lagi film-film, misalnya Satu Kampung Tiga Cahaya gitu, itu orang karya masih dan ini kan hal-hal yang gini ya, kalau saya mikirnya sesuatu yang film-film yang memang menyentuh sisi ego umum gitu ya, ego umum itu sangat sangat punya kualitas yang bagus gitu. Misalnya nih ya, kita tuh kebanyakan nih orang Aceh itu kalau kita cerita bagaimana si Senok tulis orang Aceh gitu di bukunya orang Aceh, itu kebanyakan masyarakat umum, dosen-dosen sebagian ya itu nggak suka gitu. Kenapa? Karena si Senok dibongkar semua kebobrokan Aceh. Misalnya bagaimana sih orang Aceh memakai menjadikan suku Nias jadi budak gitu ya. Padahal ya hal-hal kayak itu terjadi gitu. Bagaimana mereka membunuh saudara-saudaranya karena perselisihan gitu. Dan yang kayak gituan kan nggak muncul di luar. Tapi hal-hal yang misalnya di bawah tanah itu ada realitanya, tapi umum dia menolak gitu. Hal-hal kayak inilah yang diangkat, itu sangat, misalnya menurut saya ya itu akan menyimpan bernyawa film tersebut gitu. Atau bagaimana sih pelecehan seksual, pelaku pelecehan seksual itu dilindungi oleh Gampung di kampung-kampung tertentu dengan alasan itu aib Gampung gitu. Padahal itu kan dua hal yang berbeda. Yang satu kriminal pelaku, yang satunya korban gitu. Sedangkan yang korban ini malah dihantam gitu, ini aib harus ditutupi gitu. Tapi satu sisi si korban dilindungi di situ. Ya, hal-hal kayak gini yang menurut saya sangat menarik untuk diangkat gitu ya, dan itu akan sangat bernyawa. Oke, itu tanggapannya. Mungkin untuk pertanyaan sangat menarik ya Bang Bowo. Jadi kan ceritanya persiapan tadi ya, persiapan yang matang melahirkan film yang bagus gitu. Bagaimana kalau ini kan dengan persiapan yang ala kadar, misalnya pakai kamera HP gitu ya. Dan ya saya lihat pun hari ini ada beberapa film yang menang festival walaupun diambilnya dari menggunakan kamera HP, terutama anak-anak SMA gitu ya. Dan bagaimana sih menurut Bang Bowo sendiri nih kalau persiapan seperti alat itu terbatas gitu? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana ini kan dari film dokumenter tadi itu kan di akhir gitu ya, di akhir kan ada penolakan ya dari pemuda Pancasila tadi.
ya penayangan Pulau Buru ya di Tanah Beta itu kan bagaimana, adakah penolakan-penolakan selanjutnya gitu. Itu kan 2000 berapa ya, 2016 ya Bang Bowo. Jadi adakah di tahun-tahun ini kan udah 2025 ya, itu seperti apa sekarang gitu. Masih adakah penolakan di sana, dan kalau memang nggak ada lagi dan film itu bisa ditayangkan, ditonton rame-rame gitu, itu bagaimana sih langkah Bang Bowo untuk mengantisipasi atau solusinya seperti apa gitu untuk menghadapi itu. Oke, itu aja Bang Bowo. Oke, terima kasih Bang. Boleh tanggapi Mas? Oke. Yang pertama apa tadi? Alat. Oke. Pakai HP. Ya memang setelah saya ngobrol dengan anak-anak SMA dan gurunya tadi, memang persoalan alat yang itu terjadi Purbalingga tahun 2009 ke bawah. Jadi mulai 2010 itu hampir semua sekolah itu udah pada punya kamera. Itu artinya kalau Aceh masih belum pada punya kamera, ya ada Aceh Doc kok. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Karena dulu, iya, dulu kami kayak gitu juga. Kami punya alat, sekolah pada nggak punya alat. Ya udah, kewajiban kami untuk meminjami pelajar yang mau bikin film. Syaratnya idenya bagus. Itu kalau ide jelek terus dipaksa minjam kamera, ya nggak boleh, harus bikin film bagus. Itu kan. Itu jasa sederhana itu gitu loh. Artinya dengan adanya komunitas film di sini harusnya sangat membantu gitu. Jadi jangan dipaksa bikin film pakai handphone lah, janganlah. Eman-eman, kalau ceritanya bagus, kalau ya filmnya yang mau bikin bagus, jangan dipaksa pakai alat yang sederhana. Ya, enggak lah, ini kan udah 2025 ngomong masih serba sederhana kan, sayang gitu kan. Ya makanya bikin film itu jadi mahal, memang jadi mahal, tapi masih bisa diperjuangkan kok. Itu terus yang kedua soal kesempatan, sayangnya nggak ada. Tapi persoalan politis seperti itu kami mengalaminya dari melawan satpam, melawan satpol pp, melawan polisi, melawan yang terakhir ini kan berarti kami melawan tentara kan. Kami sudah jadi temannya polisi kan. Polisi kan nggak urusan kami mau muter apa itu juga masalah kan, makanya yang kamera hidden itu kan kami ketemu Kapolresnya kan nggak masalah, puter aja. Ya oke Pak, karena kita berharap nanti yang jaga polisi. Jadi yang sedang kami lawan kan tentara nggak mau berhadapan dengan kami kan, makanya dia menggunakan pemuda Pancasila untuk ada di depan. Jadi di belakang mereka kan Kodim. Itu lah. Saya kan sebenarnya kan menganggap bahwa film yang kami tekuni itu kan film tidak sekedar sebuah kesenian, enggak. Film ini politis di semua event gitu. Makanya tindakan kami ngajari ke teman-teman enggak, ini politis. Makanya ketika kejadian tahun 2016 itu untuk melawannya harus sekalian dibikin film gitu. Dari ada film yang seperti ini juga masih, tapi persoalannya masih ringan. Di tahun 2006 kita juga caranya membackupnya untuk jadi film dokumenter itu kan. Kejadian 2016 itu kan karena yang kita hadapi tentara, nggak main-main gitu loh, tentara yang memang sangat benci dengan komunis kan. Sementara kita pengen sementara ada anak-anak SMA, anak-anak pelajar yang ikut kompetisi di Festival Film Purbalingga, bikin filmnya film komunis. Kan nggak boleh kami melarang dia, wah jangan bikin film, ngeri, nggak bisa kan. Justru bagaimana kami sebagai penyelenggara festival harus melindungi itu kan. Itu saya juga heran kenapa ada siswa bikin film dengan latar
komunisme kan, terus bikin film tentang Cakrabirawa karena setelah saya ikut menelusuri produksi yang mereka lakukan, ternyata di Purbalingga itu ada banyak Cakrabirawa. Cakrabirawa tahu ya Mas? Enggak. Cakrabirawa itu pas pampresnya di era Soekarno, pas pampresnya Soekarno. Itu kan terafiliasi komunis kan, makanya terus pada dihukum lah. Di Purbalingga itu udah pas pampres di tahun 65 itu yang berasal dari Purbalingga. Dari saat itu di saat riset ada sekitar 7 lah. Terus kemudian dibahas, dipelajari, cuma diambil 3 untuk jadi film gitu. Makanya kan pas pampresnya kan tadi ngomong bahwa oh sayang yang ikut rombongannya membunuh siapa gitu kan. Itu karena dia pas pampres itu lah. Setelah bikin dokumenter ada hasil riset yang menarik, kemudian dibikin fiksinya itu kan izinkan saya menikahinya, itu juga dengan latar persoalan komunisme itu. Jadi 2 film itu digarap oleh satu sekolah itu kan. Setelah Festival Purbalingga selesai, terus si Kodimnya itu nggak selesai menghantam kami. Jadi dia lewat kepala sekolah anak-anak yang menang festival ini meminta untuk eskul filmnya dibubarkan. Padahal itu eskul pertama di Purbalingga yang didirikan tahun 2010. Sampai sekarang udah nggak bisa hidup lagi karena kepala sekolahnya yang nggak berani gitu kan. Eskul ini berbahaya gitu kan, karena diancam Kodim gitu. Ya memang nggak main-main gitu kan, tapi saya dan teman-teman menganggap bahwa siapapun yang kemudian melarang anak-anak SMA yang selama ini kita berjuangkan, kita lawan siapapun itu, meskipun tentara ya punya bedil gitu kan, kita nggak takut karena ya itu udah berjuang lama. Saya udah sejak tahun 2004 ya mengajak anak-anak SMA untuk bikin film, terus dilarang. Itu kan mereka bikin film apapun kan nggak masalah gitu kan, apalagi bikin film tentang 65 itu. Mahasiswa sekarang aja pada nggak ngerti lah ini SMA lah. Karena apa mereka bikin film itu? Karena membaca buku ternyata. Gila ya membaca buku. Akhirnya saya kenal ada kelompok-kelompok korban 65 itu masih ada yang memang orangnya udah tua banget ya, memang sengaja dibiarkan oleh pemerintah Soeharto saat itu kan. Nanti juga semuanya habis itu kan, meninggal, dan sekarang udah hampir semuanya meninggal. Itu oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi Bang kalau mau syuting mungkin kan, mau syuting, udah ada ide cerita, bisa untuk sewa di Adokren. Oke, teman-teman semua, karena juga udah larut malam, kita ada Bang Jamal, silakan untuk mewakili Aceh Kamera, untuk astagfirullahaladzim. Bang Jamal untuk mewakili Aceh Documentary atas kedatangan dari teman-teman dari Festival Film Purbalingga dan juga Festival Film Dokumenter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau bilang terima kasih, saya mau nanggapin dikit boleh ya? Karena dikasih kesempatan pegang mic nih. Sebenarnya film tadi itu penting sekali ya buat saya, bahkan buat saya pribadi. Dan ini saya rasa pasti akan sangat penting buat semua teman-teman Aceh Documentary yang hadir malam ini ya. Bagaimana kemudian kondisi, sebenarnya film ini walaupun kita tadi diskusi banyak tentang teknis film ya, tapi film ini sebenarnya betul-betul menampar dan jadi refleksi sebenarnya buat kami di Aceh gitu ya, terutama teman-teman penggiat film. Yang belakangan tadi Mas Bowo
sangat menarik bilang, apa memang masih ada komunitas film hari ini? Nah itu juga jadi pertanyaan yang bagi saya pribadi, walaupun kami di Aceh Documentary ya kalau kami anggap kami komunitas film, komunitas tapi merasa sendiri juga nggak berkomunitas kayaknya, begitu. Dan belakangan dulu ada beberapa komunitas film dan belakangan mereka sepertinya nggak ada uang di film, Bang. Dan aku nggak bisa jawab, dan saya sampai hari ini nggak bisa jawab itu. Susah emang, itu pilihan ya, pilihan bagi teman-teman berkreativitas memilih. Kalau memang bicaranya adalah kepentingannya adalah uang, ya bagaimana caranya harus diupayakan untuk dapat uang, bukan kemudian menyalahkan film bukan tempat cari uang. Film nggak bisa kasih saya uang gitu, sehingga nggak perlu berkomunitas film, gitu. Tapi di sisi lain juga film sebenarnya bukan hanya itu. Saya nggak tahu teman-teman di sini pasti pernah membuat sesuatu dan diapresiasi oleh orang lain, ditepuk tangan itu rasanya itu udah kayak membayar puluhan jeripayah gitu. Mungkin itu yang hari ini jadi semangat buat Aceh Documentary. Dan sebelum saya terima kasih kepada teman-teman yang hadir dari jauh-jauh dari sana tanpa kami bayar sepeser pun ya, kehadiran teman-teman FFD, festival tertua di Asia Tenggara tentang dokumenter, yang jadi capaian buat kami di Aceh kalau buat film ngajak teman-teman pelajar dan akhirnya menjadi saingan Purbalingga ya. Itu festival terbesar dan hadir hari ini ke Aceh tanpa kami bayar sepeser pun, dan juga teman-teman Purbalingga tahun kedua kembali hadir sini. Tapi saya mau terima kasih dulu buat semua yang hadir malam ini. Inilah sebenarnya yang jadi bumbu buat kami masih terus memutar film, memproduksi film dan mengajarkan teman-teman untuk pelajar-pelajar yang malam ini gurunya hadir juga di sini untuk belajar buat film. Jadi kalau malam ini masih penuh dan kemudian malam besok kami buat pemutaran film lagi berkurang, sejujurnya bukan salah kami tidak mau lagi buat film di Aceh. Tidak mau menghadirkan lagi ruang film di Aceh. Karena kami nggak minta uang untuk bapak ibu, teman-teman, adik kakak, kawan untuk hadir di sini. Tapi teman-teman cukup datang isi form ya, isi form. Kemudian teman-teman mau berdiskusi menanggapi itu jadi semangat yang saya nggak bisa ungkapkan bagaimana saya, Adli, Aul dan semua teman-teman Aceh Documentary yang menginisiasi kegiatan ini senang dan kami mau jadi terus membuat kegiatan ini. Nah, jadi kalau masih pertanyaan kita tentang teman-teman komunitas yang hari ini menganggap dirinya komunitas film, kalau memang mau cari uang ya kita cari uang, harus itu tujuannya. Tapi kalau memang kita mau cari apresiasi, kita cari apresiasi. Artinya jangan ketika kita udah cari kita nggak dapat uang, aduh bukan inilah. Mungkin hari ini banyak sekali medium audiovisual ya yang kemudian bisa teman-teman lakukan. Mungkin itu, dan saya terima kasih sekali Bang Gembul atau Bang Kurnia Yuda, juga ada Bang Chandra. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk teman-teman dari Jogja. Juga hadir di sini ada Mas Abi dari Purbalingga, Mas Nangki, ada Mas Ajis juga, boleh tepuk tangan, dan Mas Bowo. Teman-teman mau hadir ke sini tanpa ya sebenarnya nggak diundang malah ya. Tapi yakinlah teman-teman, kehadiran kalian dari Pulau Jawa ke Aceh paling ujung hari ini itu sebuah bentuk solidaritas yang sangat berarti bagi kami. Dan film yang barusan diputar itu lagi-lagi ketika misalnya ada tentang bagaimana sekelompok orang, segerombolan orang yang menuduh bagaimana film pelajar itu sebenarnya juga terjadi di Aceh dalam bentuk yang lain ya. Mungkin kita nggak terlalu heboh dengan pemuda Pancasila di Aceh, tapi ada kelompok-kelompok yang merasa dirinya yang punya tanah di surga ya. Ada sedikit kreativitas, apa itu konser atau apa, sudah dicap hal yang negatif. Ada tuh kelompok itu ada di sini gitu ya. Sehingga yang bisa berkreativitas seakan-akan hanya yang warna hijau dan warna coklat itu. Ya. Jadi yang lain kayak susah. Tapi buktinya kita bodo amat sama itu. Buktinya ruang ini masih jadi ruang aman dan nyaman untuk kita yang nggak ada bioskop untuk bisa bertemu dengan film-film, dan syukur-syukur filmnya bisa membawa perubahan dan mengubah perspektif kita.
Jadi itu Mas Wowo sangat berarti, mudah-mudahan ini juga jadi semangat buat teman-teman di Purbalingga dan buat teman-teman di FFD, dan mudah-mudahan kami bisa hadir di festival teman-teman tahun ini dan tahun berikutnya, dan teman-teman kembali mengunjungi kami di sini dengan karya dari pelajar-pelajar dari Purbalingga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mungkin untuk closing statementnya Mas Bowo terakhir nih, pesan untuk teman-teman di Aceh. Ya, apa ya? Aceh salah satu daerah yang menjadi pesaing Purbalingga, itu ya, selain NTT. Artinya justru itu jadi pemantik teman-teman pelajar, terutama di kami Purbalingga dan Banyumas Raya, untuk menggali persoalan-persoalan dalam menjadikan itu film dokumenter. Gitu, karena kami melihat NTT dan Aceh itu seperti persoalannya nggak pernah habis, gitu kan. Bikin film itu kan karena ada kegelisahan pembuat filmnya. Kegelisahan itu kan karena ada persoalannya. Jadi pembuat film harus peka terhadap lingkungan, bahwa ketika ada persoalan bikinlah film. Gitu. Jadi jangan cuma suka bikin status gitu ya. Kalau pengen statusnya bergengsi, ya statusnya lewat karya film. Itu aja. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih juga untuk seluruh peserta dan tamu undangan yang udah hadir, juga untuk guru-guru dan adik-adik yang ingin membuat film dan akan, ya mungkin ada film pelajar lainnya ya dari adik-adik melalui program kita di Aceh Documentary Competition 2025. Saya Aulia Salsabila pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Aceh Dokumenter Forum yang ke-8.